Halo semua teman-teman, guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa. Selamat datang di Daskala TV. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk tes observasi P3K tahun 2023. Nah, untuk seleksi P3K sendiri sesuai dengan edaran ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB, itu rencananya akan dibuka seleksi pada tanggal 16 September sampai akhir Oktober. Ya, sehingga teman-teman harus mempersiapkan semuanya ya, terutama mempersiapkan tentang tes akademik P3K tahun 2023. Karena pada tahun ini itu sistem tesnya berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu, tahun 2022 itu memang mengutamakan yang PG, yang lulus passing grade pada tahun 2021 ya, dan mengutamakan yang induk yang belum lulus P3K tahun 2023, sehingga sistemnya itu dinilai oleh kepala sekolah dan pengawas. Tapi untuk tahun ini itu sistem penilaiannya tes observasi ya, seperti tes yang dilakukan pada seleksi tahun 2021, sehingga semua punya kesempatan yang sama, baik itu yang THK 2, yang induk ya P1, P2 maupun yang umum ya, yang belum baru masuk dapodik maupun yang swasta. Sehingga teman-teman harus betul-betul mempersiapkan tesnya ya, itu yang paling utama. Sehingga mulai dari sekarang teman-teman harus belajar ya, mempelajari tentang tes observasi P3K tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal tes observasi P3K tahun 2023. Nah, teman-teman simak videonya. Saya akan mulai dari soal yang pertama. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone dengan berbagai aplikasinya telah membawa perubahan pada kehidupan manusia. Hal ini berdampak pada munculnya fenomena sosial, yaitu A. Orang cenderung melakukan hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. B. Hilangnya budaya silaturahmi yang ada dalam masyarakat. C. Pergerakan manusia dan barang lebih cepat. D. Banyaknya toko tradisional yang gulung tikar. E. Diasumsikan tidak memberi keuntungan, membuang waktu banyak masyarakat. Ya, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab sebelum ke pembahasan. Ya. Oke, kita bahas sama-sama soalnya. Ya. Nah, tentu saat ini perkembangan teknologi komunikasi itu sangat cepat ya. Sehingga apa dampak yang muncul dalam fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, yang E diasumsikan tidak memberi keuntungan, membuang waktu banyak masyarakat. Ya, tidak tepat kan? Nah, yang namanya teknologi pasti akan mendapatkan keuntungan bagi manusia kalau memang dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, banyak sekarang dengan adanya internet itu seseorang bisa meraup keuntungan. Kalau jadi YouTuber, TikToker, ya live Shopee, live TikTok, itu akan mendapatkan keuntungan bagi kalangan masyarakat. Ya, sehingga ini salah. Kemudian banyak toko tradisional yang gulung tikar. Ya. Memang fenomena teknologi komunikasi memang banyak toko tradisional yang gulung tikar, tapi ini belum tepat ya, tidak menyeluruh ya. Ini berkaitan dengan ekonomi, jadi pertanyaannya itu adalah tentang sosial. Kalau ini dampak ekonomi, sehingga yang D ini kurang tepat. Kemudian pergerakan manusia dan barang lebih cepat ya.
Nah, ini berkaitan dengan pergerakan manusia ini sosial, tapi di sini tentang barang. Ini berkaitan dengan dampak ekonomi. Ini juga sama dengan yang D ini dampak ekonomi, sehingga ini juga kurang tepat ya. Kalau hilangnya budaya silaturahmi yang ada dalam masyarakat, ini juga kurang tepat ya. Kemudian, nah ini jawaban yang paling tepat itu adalah orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis. Nah, pragmatis ini adalah berpikir sempit, praktis dan instan ya untuk berinteraksi sosial. Nah, dampak dari komunikasi internet maupun handphone ini saat ini memang interaksi bukan interaksi secara langsung ya, tetapi interaksi melalui media sosial, baik itu di WhatsApp, di Facebook, IG dan lain sebagainya ya. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Bisa dipahami teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada muatan PPKN, seorang guru kelas 4 yang sedang mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku akan menganalisis alasan kita bangga dan mencintai budaya daerah. Maka media yang sesuai adalah A. Foto pahlawan dari berbagai daerah di tanah air. B. Peta persebaran suku bangsa Indonesia. C. Gambar pakaian adat dan makanan tradisional daerah. D. Penggunaan bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku dan bahasa daerah yang berbeda. E. Video tayangan indahnya Taman Laut Bunaken dan Raja Empat. Nah, kira-kira teman-teman jawaban yang mana yang tepat? Ya, apakah yang A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas sama-sama. Ya. Oke, kita bahas sama-sama. Ya. Nah, pada muatan PKN seorang guru kelas 4 sedang mengajar subtema bangga dan budaya. Ya, ini berkaitan dengan budaya bangsaku. Budaya ini ya seperti yang pertama adalah tentang pakaian tradisional, ya, pakaian tradisional. Kemudian yang kedua itu adalah makanan tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu tarian daerah, ya. Kemudian yang keempat yaitu tentang bahasa daerah, ya. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan budaya, ya. Nah, media apa yang digunakan yang sesuai dengan tema yang diajarkan oleh seorang guru ya untuk muatan PPKN. Ya. Nah, harus ada kaitannya dengan yang keempat ini. Kalau tidak ada kaitannya, itu jawaban yang salah. Oke. Nah, kalau foto pahlawan dari berbagai daerah ini tentang sejarah, ini bukan tentang budaya, ya, sehingga jawaban ini salah. Kemudian peta persebaran suku bangsa di Indonesia ini tidak ada kaitannya yang empat ini, sehingga yang B ini juga salah. Kemudian gambar pakaian adat dan makanan tradisional, ya. Nah, ini gambar pakaian adat ada tentang budaya, kemudian makanan tradisional. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kalau yang D ini salah, kemudian yang E juga salah, ya, tidak ada kaitannya dengan budaya. Sehingga kalau sudah guru menampilkan gambar, ya, pakaian adat dan makanan tradisional, nah, tujuan dari pembelajaran tentang bangga pada budaya bangsaku itu akan tercapai. Ya, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. 1. Membuat peta konsep materi esensial. 2. Menjadi tokoh idola di masyarakat. 3. Mengidentifikasi material yang memicu reaksi. 4. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. 5. Mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Nah,
pertanyaannya adalah guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru untuk ya A 2 dan 4, apakah 2 dan 4, B 2 dan 5, C 4 dan 5, D 3 dan 5, E 1 dan 3. Ya. Nah, silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas sama-sama. Mana jawaban yang tepat? Apakah yang A, B, C, D, dan E? Ya, sebelum kita bahas sama-sama. Oke? Oke. Nah, kompetensi profesional ini adalah salah satu kompetensi seorang guru yang harus ia miliki, ya. Nah, sedikit tambahan informasi kepada teman-teman, ya. Kompetensi guru itu ada 4. Itu yang pertama itu adalah pedagogik, ya. Pedagogik, ya. Pedagogik itu lebih kepada penguasaan materi pembelajaran, lalu kemudian memahami karakter dari siswa, kemudian memahami kelebihan dan kelemahan siswa, ya, kemudian bisa mengatasi permasalahan yang ada di kelas. Itu adalah kompetensi pedagogik. Kalau yang kedua yaitu tentang kepribadian. Kepribadian. Ya, kalau kepribadian ini seorang guru harus memiliki sikap jujur, disiplin, kerja keras, berani, peduli, itu termasuk dalam kompetensi kepribadian. Nah, guru harus memiliki kepribadian seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sosial. Nah, sosial ini berkaitan dengan kompetensi guru yang harus dimiliki, ya, tentang interaksi kepada masyarakat, interaksi kepada orang tua siswa, kemudian interaksi bersama teman rekan-rekan guru, ya, harus memiliki yang namanya kompetensi sosial. Yang keempat tentang profesional, ya, profesional. Ya, ini berkaitan dengan sebagai seorang guru harus betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan rancangan, ya, sesuai dengan program yang sudah dilakukan. Harus dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, mana kira-kira yang termasuk di sini kompetensi profesional? Ya, nah, kalau nomor 1 ini membuat peta konsep materi, ya, ini termasuk dalam kompetensi profesional, ya. Profesional. Kalau 2 menjadi tokoh idola di masyarakat, ini termasuk dalam kompetensi sosial, ya. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi materi yang memicu reaksi. Nah, ini masuk ke profesional. Kemudian menjadi tokoh masyarakat sama kayak di nomor 2 ini masuk ke sosial. Ini juga masuk ke sosial, ya, kompetensi sosial. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah yang 1 dan 3. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah A. Membantu siswa melakukan introspeksi diri. B. Menjadi siswa untuk tidak merendah diri. C. Membantu siswa mengabaikan kekurangannya. D. Menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat. E. Membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas sama-sama. Oke, kita bahas sama-sama, ya.
Nah, ini berkaitan dengan pujian. Seorang guru memang harus memuji siswa, ya, karena itu akan berdampak positif bagi siswa. Nah, kira-kira apa dampak positifnya? Ya, apakah yang A? A membantu siswa melakukan introspeksi diri. Ya, kalau ini belum tepat ya, karena membantu siswa melakukan seolah-olah bukan pujian, seolah-olah menyalahkan siswa, ya. Kemudian menjadi siswa untuk tidak merendah diri, ini bukan jawaban yang tepat. Membantu siswa mengabaikan kekurangannya, apalagi yang ini bukan dampak positif. Nah, yang D menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat. Nah, ini adalah dampak positif kalau seorang siswa diberi pujian, maka siswa itu akan lebih semangat ya untuk lebih berusaha giat lagi untuk entah itu belajar, disiplin atau yang lain. Ya mesti harus ada pujian sebagai penghargaan bagi siswa agar siswa lebih semangat, lebih giat lagi untuk belajar ya. Jadi jawaban soal nomor 4 ini adalah yang D. Oke, bisa dipahami teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5, ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu A. Budaya belajar dan negara maju yang bekerja sama mesin. B. Budaya melintas ke masa depan. C. Budaya yang berotasi masa lampau. D. Budaya menerima penderitaan sebagai harapan. E. Budaya mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Ya, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Apakah yang A, B, C, D, dan E? Oke, kita jawab sama-sama ya. Nah, di sini soal nomor 5 ini ada beberapa siswa ya, terkesan acak-acakan dan kurang fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut. Nah, adanya nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu jawaban yang E ya. Nah, karena budaya-budaya bangsa lain itu seperti Eropa itu bisa kita contoh ya, bisa kita contoh sehingga segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi jawaban di soal nomor 5 adalah yang E. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, ini adalah soal terakhir ya, kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.